Halo. Halo Halo. guys. Kita hari ini mau jalan-jalan naik apa kakak? Naik mobil antik Iya, Ignis Anti yang baru sebulan ya, Ti. Udah dapat plat ya, Ti? Suzuki Ignis. Mantap. Udah dapat plat. Jadi kita sih nggak mau nge-review ya, kita bukan ahli review-review mobil, mau ngasih tahu aja, ceritain rasanya gimana sih naik Ignis. Betul. Nih, kita ambil jalan Jadi ya, nggak pakai KW-KW ngobrolnya ya, langsung cerita sesungguhnya ya. Ini si Faro nih. Iya. Pakai Jadi beres-beres. Dede mau nih. ikut ya, Dek? Ya, tapi janji loh Far, jangan nangis loh. Iya. Nah, sekarang kita gini, kenapa sih dulu alasannya tiba-tiba kepikirannya Ignis? Awalnya ya, sebenarnya gue kan dulu tuh tertarik banget yang namanya Honda Brio. Mobil impian gue banget nih, Honda Brio nih. Terus one day ketika punya duit akhirnya, aduh Brio apa Ignis ya, Brio apa Ignis ya, karena kan yang lagi booming kan dua brand itu kan. Terus lihatlah Brio temen, Ya, terus setang lihat Brio temen, Brio yang baru sekarang tuh nggak terlalu gimana-gimana Oh, juga kaca ya. belakangnya. Karena kan dulu kan gue suka banget Brio yang zaman dulu tuh yang belakangnya kaca tuh. Itu menurut gue keren banget. Unik banget lah lain daripada yang lain gitu. Terus begitu Brio yang baru sekarang, kok begitu ya. Udah gitu sempat lihat review juga lah. Begitu lihat reviewnya, loh kok Brio yang baru, ini yang versi baru aja masih pakai kunci gitu. Oh, Mobil zaman mantap. hari gini masih pakai kunci tuh gimana ya? kotor banget tuh. Kayaknya kurang bagi anak muda yang kayak gue, ya maksudnya single, pekerja, kayaknya kurang gimana gitu. Oh, nggak inilah ya, nggak kekinian lah Ya nggak kekinian banget lah. Akhirnya coba lihat Ignis yang baru. Awalnya ngeliat di jalan dulu nih, oh Ignis keren ya gitu. Terus sempat pernah ngeliat sekali Ignis warna orange Yang ini yang atau baru. yang sebelumnya? Enggak, yang ini, yang Oh, yang ini. udah U-shape ya? Iya, yang ini warna orange. Ih, simbolnya keren banget ya, mirip-mirip Jeep gitu. Iya, mirip Jeep bener. Mirip Jeep. Kompas Terus ya. kedua kalinya ngeliat lagi Ignis kayak gini juga, tapi yang atasnya putih. Jeep juga tuh. Gue googling lah, cari-cari nih Ignis. Oh, warnanya apa aja ya? Berhubung gue suka warna biru kan, biru hitam. Gue suka banget warna biru hitam. Gue lihat tuh ada Ignis biru hitam. Gue lihat reviewnya. Ternyata nih mobilnya bukan mobil, maksudnya berkata oke lah, mobilnya nggak terlalu bukan mobil mahal ya. Tapi kok fiturnya keren-keren banget ya, kekinian banget ya buat cewek anak muda zaman sekarang tuh. Cocok ya? Cool banget lah, gaul banget lah gitu. Mantap sih. Apalagi lu bayangin ya, dalam satu mobil yang ibarat kata harganya standar aja, dia pakai sistem Keyless ya? startup engine. Itu keren banget sih menurut gue. Udah gitu birunya sama biru yang Ya, 2018 kemarin itu beda. beda banget. Nah, Itu biru beda banget. yang 2018 kemarin itu Agak lebih muda ya, agak muda. Yang ini gelap. birunya sama dengan Baleno dan S-Cross. S-Cross, Ya, betul. ya bener. Birunya bener. Dan lu tau sendiri kan kalau Suzuki itu warnanya itu ada metalik-metaliknya Iya, gitu loh. Itu bener. Ya, Iya, beda iya. sama yang lain. Cakep warnanya. Sampai ke motor-motor, gue dulu pernah ini loh MT Suzuki soalnya sekitaran tahun 2004an, jadi gue tahu bener dia motor sama mobil tuh cakep banget cara ngecatnya. Bukan ini ya, bukan subjektif, tapi memang bagus sih. Kita pakai mobil merek berapa kali, ada Toyota, Mitsubishi, Ya, ada Mitsubishi. tapi memang bagus. Suzuki dengan harga yang segitu tuh bagus. Terus kenapa akhirnya diputusin? Apa yang bikin nggak jadi ambil Brio? Faro. Gue sempet perbandingan tuh banyak ya, mulai dari harga gitu, ibarat kata harga juga ibarat kata Brio lebih murah sedikit gitu, terus diskon juga kayaknya Brio lebih banyak. Tapi setelah pokoknya gue tuh tertarik begitu gue ngiyakinin, gue nonton review, gue lupa siapa ya, gue nonton review di YouTube, padahal dia aja nge-reviewnya itu nge-review yang versi lama, versi lamanya aja udah keren, Cakep ya? apalagi versi barunya. Dari situ gue yakin, wah kayaknya gue mendingan Ignis aja deh. Ditambah lagi kebetulan gue dapet salesnya yang keren banget nih ya. Dia berani ngasih, wah keren, ngasihnya banyak banget lah. Terakhir 17 plus ya? 17 plus, dikasih apa? dapat spoiler, terus dapet talang air, kamera belakang. kaca film full dari pabrik lah ya. Iya, pokoknya keren banget lah sales yang gue Mbak dapet siapa ini. Mbak Emi, gue dapet dari Mbak Emi itu di Narogong. Itu padahal gue cuman random loh, gue datang ke sana cuman random, Nanti tulis deh cuman iseng-iseng deskripsi doang, di cuman bawah. iseng-iseng doang lihat, ternyata, wih keren juga ya. Nah itulah akhirnya gue Ambil yang mutusin two-tone ngambil ya. yang two-tone. Jadi kalau biru ini two-tone-nya ada yang atasnya hitam, ada Ada yang yang atasnya putih, putih. ada yang atasnya putih, ada yang orange. Orange juga ya, kita ambil yang biru. Ini ambil yang biru. Terus rasanya gimana sih buat pemula nih? Ignis katanya orang kan transmisinya AGS ya, auto gear shift. Ceritanya nih kalau kata pakar-pakar itu tuh transmisi manual sebenarnya, pakein augmented hydraulic
ada ECU, jadi sistemnya seperti otomatis, padahal sebenarnya manual gitu. Apa sih rasanya buat pertama nih, orang pertama yang pakai mobil Matic? Gue nih ya, gue dulu sebelum Ignis ini gue pernah belajar Pakai? Honda Brio. Bukan Honda Brio. BRV. BRV. Gue pernah belajar BRV. Itu juga otomatis kan. Tapi menurut gue nggak beda jauh-jauh banget lah. Sama ya. Sama aja lah. Nggak ada terlalu beda jauhnya. Malah menurut gue lebih keren gitu karena dia ternyata bisa versi manual juga. Iya, betul. Gue sebelum ini pakai Outlander Sport yang limited Mivec Matic. Tapi buat gue juga butuh 15 menit aja lah. Iya. 15 menit Buat ya. penyesuaiannya nggak terlalu lama lah, cuman kayak versi gitu doang. 15 menit dan lu nggak bakal ngerasain yang namanya orang bilang katanya AGS endut-endut lah. Dandut enggak itu enggak. Kita pernah lu berempat berat-berat ya? Iya, bisa lihat kan badan gue kayak gini, Ah. badannya dia kayak gini, istrinya juga nggak kurus-kurus banget lah ya. Iya. Anaknya juga bogem-bogem juga ya. Kita pernah Enak-enak naik aja ke kok. tol Cikampek. Iya, yang baru elevated itu ya. Udah gitu pas kita naik ada kecelakaan di depan Iya, beruntun ya. betul. Itu nanjak bener-bener nanjak tuh. Kita Jalannya enak kan loh. begitu. Kita tahan rem tangan, berhenti, Iya. netralinnya dia nggak ada netral ya. Dia tuh modelnya di tengah Modelnya ya. cuma di tengah. Iya, di tengah. Normal Terus doang. pakai rem tangan nggak ada masalah sih. Nariknya juga enak ya. Itu cuma tergantung kebiasaan aja. Terus kalau misalnya lu pernah ke Mall Bekasi tuh, Evo Town, lu kalau ke parkiran atas yang bioskop, nah itu tinggi banget kan? Iya. Nah kita juga naik ya. Iya, betul. Oke banget, kita naik nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah justru kalau menurut gua di mesin-mesin otomatis yang model CVT kayak Outlander gitu, itu apa ya, nariknya tuh nggak ada Agak kurang sendalan gimana gigi gitu. satunya. Iya, Kalau iya, orang biasa betul, bawa betul. manual kan ada gigi satunya tuh berasa Iya. berat ya. Nah di CVT itu malah kayaknya ngambang, agak serem. Tapi kalau naik ini tuh kayak berasa Berasa. gigi satu ya. Iya, iya. Nah, berasa gigi satu. Nah itu menurut gue sih akhirnya kita ambil itu ya. Akhirnya lebih ngambil ini. Untuk jalan-jalan nih dalam kota kita habis berapa sih kemarin sampai putar-putar Jakarta 116 Ini nih, ya. ini ya. Gue juga kaget. Gue pikir gue kan ibarat kata secara gue counting, gue hitung-hitungan gue tuh hatam banget lah. Iya. Pokoknya gue pikirin gimana caranya gue bisa bolak-balik naik mobil yang biasanya tadinya naik motor tuh irit juga gitu. Itu gue isi ini isinya tinggal setengah ya, terus gue isi 100.000 full tank. Itu 100.000 full tank. Bayangin jalan dari Bekasi, kita posisinya di Bekasi Timur ya, Tambun lebih tepatnya, dari Tambun ke Jakarta. Jakartanya itu dari mana? Romangun dulu. Romangun, Cipinang, bla bla bla, Cipinang. Matraman, langsung ke arah Monas, Monas, langsung ke ini arah Jakarta Barat ya. apa sih itu Apa yang namanya, tempatnya? Greenfield. Iya, Greenfield. Itu muter-muter tuh. Itu cuman abis 2 bar. 2 bar. Lu bayangin, isinya full Isinya cuman full. abis 2 bar. Orang yang bilang kalau mobil irit isinya satu orang doang sih percuma, ini isinya Ya, full. ini isinya full, Isinya full. abisnya 2 bar, lo bayangin. Isinya full orangnya. Apa gue kagak kaget gitu? Iya. Gitu gila. Tapi kita ngeliat sih kemarin, kalau gue lihat di tol rata-rata tuh 19-20 tuh model inilah, bukan model yang kaki di sekolahin ya, model-model biasa aja. Iya. Sama macet-macetan, kita juga kan macet-macetan berapa Macet-macetan kali. juga. Gang kecil berhenti-berhenti, terus di parkiran kita nggak matiin mobil ya. Enggak. Mobil nyala, AC nyala. Ada kali 20 menit ya karena kita ke toilet ya. Iya, Rata-rata 116 ya dapetnya. iya, betul. 116. Jadi menurut kita sih ini worth it ya. Iya, worth it, recommended banget lah. Buat orang-orang yang maksudnya ibarat kata budgetnya pas-pasan tapi pengennya tampil keren, menurut gue ini mobil recommended Iya. banget lah. Biar fair. Mm-mm. Menurut lo kurangnya apa? Kurangnya ya, dia itu ini loh, karena bukan Matic yang tadi apa tuh versinya, kalau kayak Oh, Brio AGS ya. AGS, jadi dia begitu kalau lo versi tanjakan lo harus banyak main rem tangan. Agak itu aja sih, itu tapi butuh penyesuaian ya, nggak lama lah, harusnya kalau orang yang biasa bawa mobil itu karena nggak ada fitur yang namanya sih kalau tanjakan otomatis itu tuh, loh. jadi bisa nahan ya. bisa nahan, dia nggak ada. Tapi itu lo ngarep kayak gitu mobil di atas 300 Ya, juta sis. oke lah. Iya kan? Makanya gue bilang tadi itu cuma butuh penyesuaian aja lah. Iya. Harusnya kalau dia biasa naik mobil itu bisa disesuaiin lah. Kalau menurut gua kekurangannya cuma satu sebenarnya. Apa? Ban. Nah, Jadi menurut gua nih nyamannya mobil ini, maksudnya nyaman bisa dihandle 100%. Kalau lari terus di angka 90 tuh nyaman banget. sama satu lagi, klaksonnya Suzuki itu menurut gue buruk banget, jelek banget. Tuh, Ah. dengerin ya. Gampang lah 300 Ya, ribu itu ganti project helm gue ya. selanjutnya nih, mau gue ganti tuh klaksonnya. Bannya kalau bannya mungkin lebih lebar dikit ya, 175 lah ya. Ya, gue 175 pernah sempat itu juga lihat YouTube-nya siapa gitu ya, ganti ban itu ternyata keren Apa ya? juga ya, cakep juga ya. apa ya? Itu mungkin
Tapi sobat kalau memang mobil kecil ya mau ngapain sih mobil Iya. kecil untuk ngebut ya nggak? Iya betul. Ini nyaman lah kalau untuk di Jakarta jalan 90 di tol, itu oke lah menurut Iya, kita ya. udah oke lah. Nggak Mana goyang juga, gitu loh, biasa iya. aja. Bisa Mus-mus di handle aja. 100%. Betul. Terus apa lagi? Nah, ada lagi sih menurut kita kelemahannya di harga 200 dengan Iya. diskon yang 17 juta sama aksesorisnya full. Kayak kita nggak perlu beli lagi. Gue udah pengalaman nih kemarin sempat ngambil S-Cross 2018. Itu spoiler beli lagi, talang air beli lagi. Terus satu lagi apa bang? Yang itu di mobilnya itu ternyata bisa buat kursi apa bayi itu? iya, Apa itu namanya? gua lucu nih. Gue punya mobil pernah beli Outlander nggak ada namanya Isofix. Ambil Ya, iya, S-Cross Isofix. nggak ada Isofix. Ambil ini ternyata ada Ada Isofix, Isofix ya. Jadi punya kita kursi bayi yang Isofix tuh kepake. Pakai. Itu lucu sih. Itu Padahal lucu. nggak ada niat buat cari itu, ternyata malah dapat bonusnya itu. Iya lucu ya, mobil kecil yang sebenarnya bukan buat mobil keluarga yang 3 baris, Iya. tapi dia ada Isofix Ada yang Isofixnya. bikin kita ngerasa, wah ini mobil keren juga. Iya, mobilnya keren juga ya. Gue terakhir kali dulu ngelihat sempat ngincer-ngincer mobil second tuh yang ada Isofix tuh ini CX-5 ya, Iya. mahal banget kalau beli baru. Jauh banget lah kalau di compare. Nah, tapi nggak tahu kalau yang lainnya. Setahu gue Innova juga nggak ada Isofix, kayaknya dia nggak ada cantelan belakang Isofix yang atas tuh nggak ada, uppernya bawahnya yang gearnya yang buat masuk juga nggak ada. Jadi menurut kita sih mantap ya, Worth banget lah ini Iya. mobil. mantap banget bener. Buat Apalagi kekinian kelemahannya banget ini lah. buat gue sih mungkin ini ya nanti kita syuting kali ya, dalam-dalamnya itu yang Ya, putih-putihnya itu tuh. dalam-dalamnya aja lah. Itu tergantung ini sih sebenarnya selera aja sih. Iya ya. Kita juga nggak ngarep soft touch ya kalau mobil Iya. harga segini sih. Taruh kom. Lalu apalagi yang pajaknya berapa sih? Bisa dikasih tahu nggak pajaknya berapa? Pajak Ignis itu Berapa tahunannya? ini 2 juta tuh ya? 2 juta. Itu tuh sekitar 2 juta 2 juta 770. Iya, di Bekasi ya? Iya, di Bekasi. Bekasi 700. Lalu STNK berapa hari? Persis 1 bulan ya? 1 bulan hari kerja. 1 bulan. 1 bulan bener Persis, ya? Termasuk Sabtu Minggu. Makanya gue bilang ini tadi ininya keren juga nih. Sesuai janji ya. Sesuai janji. Iya. Terus apa lagi ya? Udah aja sih kalau menurut gue sih udah oke lah buat hari-harian. Sekarang kalau di Bekasi tahu sendiri macetnya kayak apa. Ya. Kalau mobil boros-boros sih boncos juga Iya, ya. boncos juga lah. Tahu sendirilah gajinya orang-orang Bekasi ya. Apalagi kayak gue cuma biasa-biasa aja. Tapi nanti kita kasih lihat lagi deh footage-nya kayak apa sih mobilnya. Biar mungkin teman-teman yang mau beli mobil di harga 200 ada pertimbangan antara ini, Brio atau Brio. atau apa lagi ya yang seharga ini. Mobil 2 baris. Ini kali ya apa Daihatsu Sirion. Sirion. Nah. Ya. Kalau kita sebenarnya kita ini ya, kita nggak terlalu prefer ke Sirion karena bentuknya Karena tuh bentuknya ya, gue Iya. jujur lebih karena bentuk. subjektif ya itu ya. Subjektif ya. Dan satu lagi yang beda mungkin ya, apa namanya, kunci Suzuki ini agak kecewa sebenarnya sih. Kemarin waktu yang lama kalau nggak salah tuh kuncinya bukan begini bentuknya ya. Bukan begini bentuk kuncinya ya. Yang pertama tuh Ya, bentuknya yang kayak panjang, punyanya S-Cross ya. Express. Nah itu kita pengalaman dulu pernah ada Swift GX kita punya ya 2013 ya. Itu awet tuh. Berapa tahun kuncinya sering kebanting-banting juga. Tapi ini belum tentu nggak awet juga. Belum keuji juga sih Belum keuji. kuncinya. Nanti barangkali mungkin kalau lebih bagus lagi kita kasih kabar lagi Iya. deh. Berapa tahun ke depan kalau udah. Pokoknya tetap Coba. kepoin aja channel ini ya. Buat lihat lebih lanjutnya lagi. Oke, thank you ya. Sampai nanti Ketemu kita lagi. kasih. Halo brother and sister. Ini Suzuki Ignis 2020. Barunya nih, yang baru tuh grillnya U-shape. Wah ini yang bikin tertarik dengan mobil ini. Dia juga udah ada DRL kalau siang nyala. Lampunya proyektor walaupun masih halogen ya. Ini seri yang two-tone. Jadi atasnya tuh hitam. Untuk two-tone tuh ada 3 macam, yang ini dengan atap silver, lalu yang oranye. Nah, mobil ini tuh harganya 200 juta. Dengan bonus dikasih sama salesnya tuh talang air, kemudian spoiler, bonus spoilernya nih, sama dikasih kamera parkir. Kalau menurut gue sih mobil ini udah keren banget sih untuk harga 200 juta. Nah kelemahannya sih menurut gue ini nih, bannya dia tuh masih kecil banget. Bannya itu
175 65 ring 15. Mungkin kalau 185 lebih enak kali ya. Untuk kaca film juga udah dapet. Ini solar guard 60. Lalu untuk spion juga dia black, jadi beda dengan warna body ya. Untuk pilar dari blackout. Nah, kelebihannya lagi adalah kalau menurut kita sih mobil ini cukup tinggi ya, lumayan 180 mm untuk ground clearance-nya. Jadi untuk nyangkut-nyangkut di pol cidur kayaknya enggak deh. Ini sering diisi 4 orang, tapi kita coba di poldur yang lumayan tinggi ternyata nggak ini juga, nggak nyangkut. Nanti kita kasih footage-nya deh untuk lewatin pol cidur di komplek kita yang lumayan tinggi nih. Ganteng kan? Terlihat dari depan. Ini penampakan depannya. Ini penampakan sampingnya. Nah, ini penampakan sampingnya nih. Ini penampakan belakangnya. Ini penampakan belakangnya. Ini penampakan belakangnya. Ngaco sih kalau kita tambahin spoiler. Yang gue juga suka ini nih. Ini kayaknya model Suzuki Retro zaman dulu nih. Itu aja untuk luarnya nggak terlalu detail ya, banyak yang lebih detail untuk ini. Ini yang gue suka aja secara subjektif. Garis lainnya juga bagus. Ditarik dari belakang ke depan sama ini walaupun bukan bolong, tapi nambah aksennya jadi bagus. Untuk interior, nah ini interior kita nih. Interior dia udah ada mode di sini untuk entertainmentnya. Ini stereo. Untuk layar juga udah 7 inci, bisa USB, aux, bisa Bluetooth audio, tapi memang belum bisa Apple sama Android Auto ya. Ganti sendiri aja lah. 5-6 juta udah dapet yang Android. Lalu untuk speedometer juga masih biasa, belum Optitron, tapi udah cukup informatif sih. Ada MID di sini yang bisa nunjukin. Nah, ini average kita nih di jalan-jalan macet sambil berhenti. Nyalain AC juga sekitar 16,2 km per liter. Untuk isi tangkinya sendiri 35. Kita sih jarang isi ya. Ini mungkin udah jalan sekitar 800 ribuan baru satu kali isi full tank. Dari 0 terus isi lagi nih. Isi lagi sekarang nih masih penuh nih. Untuk fitur di samping ada parking signalnya, ada juga ini nih leveling untuk auto. Lalu kemudian spion juga udah bisa dilipat otomatis. Kisi AC juga ada aksen-aksen karbon yang kalau menurut gue sih lucu di harga segini. Walaupun nggak semua orang ya selera dengan model begini, tapi lucu untuk mobil penempatannya. Kalau menurut gue kekurangannya cuma satu nih, dashboardnya nih hitam tapi putih. Harusnya mungkin kalau dibikin hitam semua, wah cakep. Karena nggak matching sama samping. Nah, ini pilar di sampingnya ini hitam. Coba kalau dashboard ini juga hitam, atapnya dibikin hitam, wah nggak ada lawan sih. Bisa model Brio RS ya. Lagi ya, ini sama spion lah. Suzuki tuh udah banyak model yang spionnya tuh auto dimming, cuman di ini nggak dikasih auto dimming ya. Mungkin cakep kalau dikasih auto dimming. Nah, untuk kelebihan lagi apa? Seatnya ini menurut kita buat orang-orang gede nih. Nah nih, buat orang gede ini mantep nih, meluk badan. Bahkan menurut kita sih enak ya, empuk ya. Dulu pernah pakai Swift yang GX, sama sekarang yang terbaru kita juga di rumah ada S-Cross, tapi menurut kita nyamanan ini dibanding S-Cross. Ini udah lumayan. Dan atau lagi nih, hebatnya lagi adalah ini AC nih. Kita punya AC. Ini orang berempat dipasang di dua-dua aja oke banget sih. Kita pernah naik apa ya, Avanza Veloz lah ya. Kalau yang mobil isi banyak orang biasanya Avanza Veloz. Nggak sedingin ini sih. Nggak sedingin ini dingin banget ya. Ini model-model ini levelannya bisa levelan Outlander nih untuk AC nih, bisa dingin banget. Nah, untuk ada lagi yang harus ngeluhin adalah automatic gear shift. Nih, AGS. Kalau menurut orang nih agak-agak menjengkelkan, tapi kalau menurut kita sih
Enggak lah, menurut kita nih gampang, simple. Maju cukup 1 kali, tekan tombol rem, model gini netral. Untuk mundur tekan rem juga, majuin sekali. Nah ini udah oke nih. Nah ini udah masuk. Ini bisa mode juga nih, mode ke kiri ini kita bisa mode ini, gigi 1 naik, gigi 2, gigi 3. Bisa naik gigi nih, kita balikin lagi ke mode drive nya.